Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati, mahasiswa Universitas Insan Cendekia Mandiri, program studi manajemen. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Otonomi Daerah. Apa itu otonomi daerah? Secara bahasa, otonomi adalah kewenangan, dan daerah adalah suatu wilayah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat sekitar. Apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ada daerah otonom? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia, yang selama ini sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Tujuan otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan daerah pusat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, mengembang peran dan fungsi DPRD. Landasan pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan. Ketetapan MPR nomor 15 garing MPR garing 1998. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Asas-asas otonomi daerah. Ada desentralisasi, penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam NKRI. Salah satu contohnya pemekaran wilayah. Di daerah-daerah tertentu, salah satu contohnya di Kabupaten Bandung, terdapat daerah pemekaran yaitu KBB. Lalu selanjutnya dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Salah satu contohnya adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, gubernur, dan sebagainya untuk mengurus suatu kegiatan sebagai contoh adanya pelaksanaan SEA Games, Asian Games, yang dilaksanakan di daerah tertentu sebagai tuan rumahnya. Ada juga tugas pembantuan, penugasan dari pemerintah. Salah satu contohnya di bidang perdagangan yakni dengan dibangunnya pasar sebagai sarana distribusi. Hak dan kewajiban pemerintah daerah. Haknya yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, memungut pajak daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu kewajibannya yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, dan sebagainya, ada dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di sini ada contoh-contoh pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama UMR. Setiap daerah berhak mengatur dan menetapkan UMR-nya diberikan kepada masyarakat yang bekerja di wilayahnya. Ini menyebabkan terdapatnya perbedaan tingkat UMR daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang kedua ada APBD. Setiap daerah dapat mengelola dengan
dan mengatur urusan APBD-nya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, pemekaran. Setiap daerah bisa melakukan pemecahan, provinsi atau kabupaten atau juga kota, menjadi 2 wilayah atau lebih. Tujuannya untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, memperkokoh basis ekonomi rakyat, dan memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan investor secara langsung. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi, dan keragaman daerah. 2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. 3. Otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat dan daerah. 5. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. 6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Otonomi daerah di Indonesia belum berjalan dengan baik, dikarenakan belum optimalnya kebijakan otonomi daerah karena banyak kepala daerah yang belum memahami mekanisme pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan partisipasi publik untuk mengontrol dan memberikan opini tentang jalannya otonomi daerah. Sedangkan solusi nyata yang dapat dilakukan masyarakat yakni dengan memperketat pengawasan dalam penanggungan anggaran belanja daerah. Dikutip oleh brandly.co.id. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.